Ya, pemirsa, Tom Hey menambah daftar pemain keturunan yang berumput di kompetisi Indonesia Super League musim ini. Lalu apa kira-kira yang menjadi daya tarik para pemain diaspora berlabel timnas ini memilih berkarir di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Egan. Ya, Bungkus, kita akan cermati dulu sejumlah informasi berkaitan dengan daftar pemain diaspora kita yang bermain di Indonesia Super League. Nah, kita ketahui sebelum Tom Hey, ini sudah ada 3 pemain yang membela di klub Indonesia. Ada bek veteran timnas Jordi Amat yang bermain di Persija Jakarta, dan kemudian 2 penyerang muda, Rafael Struijk yang bermain di Dewa United, dan Jens Raven yang saat ini merumput juga di Bali United. Dan rumornya Eleanor Rangers ini juga akan merumput di Persib Bandung. Nah, ini juga masih informasi, masih rumor, belum pasti, tapi yang sudah dipastikan Tom Hey akan bermain di Persib Bandung. Bungkus, menurut Anda apa yang menyebabkan pemain-pemain diaspora ini akhirnya memilih bermain di Liga Indonesia, Bungkus? Iya, kita harus melihat persoalan ini dari 2 sisi ya, tidak hanya dari satu sisi. Dari satu sisi memang kehadiran pemain ini agak sedikit mengurangi tujuan ketika kita merekrut mereka untuk menjadi bagian dari timnas. Karena diharapkan mereka ini kan punya jam terbang yang tinggi bermain menghadapi lawan-lawan yang lebih berkualitas. Sehingga itu kemudian ditularkan ke tim nasional menjadi energi positif untuk memperkuat, menaikkan level tim nasional. Tujuan awalnya kan itu ya. Tapi yang kedua, kita juga harus melihat dari sisi yang lain ya. Pemain-pemain ini kan rata-rata ketika memutuskan bermain di liga kita, itu juga bukan dengan mudah gitu ya, tapi melalui proses gitu ya. Misalnya gini, Tom Hey ini kan sampai menjelang akhir batas transfer ini kan juga masih kesulitan mendapatkan klub ya. Sehingga akhirnya ketika dia memutuskan memilih, itu juga salah satunya karena pertimbangan bahwa dia harus bermain. Karena untuk tim nasional penting dia terus bermain ya. Kalau dia tidak bermain tentu merugikan juga bagi timnas Indonesia. Begitu juga misalnya dengan Jordi Amat, karena persaingan di JDT kan juga semakin ketat. Kalau Jordi Amat tidak rutin bermain di liga kan juga akan membuat dia performanya tidak bisa konsisten ya. Untuk timnas penting pemain seperti Jordi Amat, Tom Hey, termasuk mungkin nanti ada Eliano. Itu kan pemain-pemain yang diharapkan masih bisa berkontribusi bagi tim nasional ya. Meskipun mungkin mereka saat ini bukan pilihan pertama, di antaranya ada yang sudah bukan pilihan pertama lagi. Tapi tetap kehadiran mereka dibutuhkan oleh tim nasional, dan untuk bisa berkontribusi ke tim nasional mereka harus bermain. Nggak bisa kalau mereka tidak bermain. Nggak bisa juga mereka bermainnya di level yang mungkin terlalu jauh gitu ya dari tim nasional kita. Makanya dengan bermain di Liga 1 ini sebetulnya dari sisi yang lain itu membantu mereka tetap menjaga ketajaman bermain, karena tetap bermain di liga yang cukup kompetitif. Liga 1 sekarang menurut saya cukup kompetitif ya, meskipun mungkin sebagian orang berbeda pendapat. Tapi menurut saya ini sekarang cukup kompetitif. Pemain-pemain yang main di Liga 1 banyak yang kualitasnya cukup bagus. Dan itu membuat mereka harus terus mengembangkan diri, harus tetap menjaga level permainannya kalau mau menjadi pilihan di klubnya. Bungkus, tapi ini Liga Indonesia kan berbeda level begitu dengan di Eropa begitu. Ini kemunduran tidak sih buat karir mereka sendiri, Bungkus? Iya, karena sebagian pemain seperti yang saya bilang tadi kan juga bukan di level terbaik mereka saat ini. Jordi Amat, Tom Hey itu dari segi usia sudah bukan lagi di peak performance mereka gitu ya. Sehingga kalau saya sih merasa tidak terlalu kaget ya kalau mereka akhirnya kemudian melihat Indonesia sebagai opsi. Di samping karena mereka di sini jelas mendapatkan apresiasi dari para pendukung karena mereka dihormati sebagai pemain tim nasional, mereka memiliki basis fans yang cukup besar. Yang paling penting itu mereka di sini bisa bermain lagi, bisa konsisten bermain bagi klubnya, bisa konsisten bermain bagi dirinya, dan itu membuat mereka di tim nasional itu tetap terjaga kebugarannya, tetap terjaga ketajaman bermainnya. Toh dari segi skill sih mereka sudah lewat ya, mereka sudah merasakan banyak kesempatan bermain dengan tim-tim yang cukup besar, sehingga di sini mereka sebetulnya paling penting itu memaintain ya, di usia 30-an itu pemain yang penting itu bisa memaintain stamina-nya, bisa maintain level kebugarannya, supaya apa yang mereka sudah punya dari pengalaman yang panjang itu bisa tetap terjaga. Nah, mungkin yang agak sedikit persoalan buat saya kalau usianya masih sangat muda ya, misalnya pemain seperti Rafael Struijk, Jens Raven itu kan idealnya masih bermain menguji diri, menguji kemampuan mereka di level yang lebih tinggi, kalau bisa sih di Eropa gitu ya. Ibaratnya belum waktunya mereka sebetulnya bermain
di tanah air kita ya. Mungkin mereka idealnya sih masih bermain mencari tantangan di Eropa ya. Tapi apapun paling penting adalah mereka bermain, itu yang paling penting. Karena tim nasional membutuhkan mereka dan mereka harus bermain di klub. Kalau mereka nggak bermain di klub, bagaimana bisa berkontribusi untuk tim nasional? Ya, apa yang disampaikan oleh Bungkus itu sebenarnya serupa dengan apa yang disampaikan oleh mantan pemain timnas Indonesia. Kita akan lihat dulu pernyataan yang disampaikan oleh Coach Rahmat Darmawan. Coach Rahmat Darmawan yang melihat bahwa memang menit bermain reguler ini menjadi alasan mereka untuk memilih bergabung ke klub Indonesia. Soal kompetisinya apakah lebih rendah atau tinggi itu bisa diantisipasi dengan performa mereka masing-masing. Bungkus, bedanya bermain di Liga Indonesia, Indonesia Super League dengan di Eropa itu sebenarnya apa sih? Iya, level kompetisinya kan ya, karena di Eropa itu mereka berhadapan dengan lawan-lawan yang kualitasnya memang harus diakui masih di atas kita ya. Apalagi kalau mereka berada di klub yang juga bermain di level antar klub Eropa seperti Liga Champions atau Liga Eropa, seperti yang sekarang dialami oleh Kevin Dix misalnya gitu atau Miss Hilhar itu kan sangat membantu membuat level mereka itu tetap di level yang tinggi. Ketika ada di tim nasional itu menjadi sesuatu yang positif bagi tim ya. Nah, mungkin persoalannya seperti yang saya bilang tadi, bermain di level apapun, sebetulnya bagi pemain yang sudah selevel Tom Haye, sudah selevel Jordi Amat, sebetulnya yang nomor satu paling penting itu bermain, menjaga kebugaran, menjaga ketajaman, insting bermain, itu yang paling penting. Karena mereka secara skill sudah melewati semuanya, pengalamannya sudah sangat panjang. Beda sekali lagi dengan kasusnya Jens Raven dengan kasusnya Rafa Strijk, itu beda. Kasusnya Tom Haye dengan kasusnya Jordi Amat harus dilihat secara berbeda dengan kasusnya Rafael Strijk dan Jens Raven. Meskipun kita tahu juga bahwa Rafa Strijk dan Jens Raven ini juga memilih bermain di Indonesia juga antara lain karena keinginan untuk tetap dekat dengan tim nasional, tetap bisa berkontribusi, dan mereka saat ini melihat opportunity main di Indonesia itu akan membuat mereka lebih punya menit bermain. Itu juga harus kita apresiasi, harus kita pahami juga dari sisi pemain ya. Ya, tapi kan lingkungannya juga berbeda ya Bungkus ya. Ini kan cuacanya berbeda dengan Eropa, stadionnya berbeda, rumputnya berbeda, infrastrukturnya juga berbeda. Nah, hal-hal semacam ini apakah kemudian bisa menunjang ataupun paling tidak mempertahankan pemain-pemain diaspora kita bermain di level yang tinggi begitu? Iya, memang tantangannya di situ. Tapi saya berpikirnya begini, pemain-pemain seperti Jens Raven, Rafa Strijk, mungkin di sini untuk mendapatkan menit bermain reguler ya. Sehingga dengan menit bermain reguler, mereka berharap nanti tahun depan, musim depan, 2 musim ke depan, bisa kembali bersaing untuk mendapatkan klub Eropa yang lebih memberikan kesempatan bermain. Jadi daripada di Eropa banyak duduk di bangku cadangan atau hanya bermain di akademi, mereka berpikir kenapa nggak bermain di level yang tinggi, di kompetisi yang profesional, di mana mereka punya kesempatan bermain reguler. Itu juga pertimbangan yang juga harus bisa dimengerti oleh publik. Karena pemain ini juga kan ingin membuat potensi dirinya itu berkembang. Mereka juga tidak ingin karirnya itu hanya menjadi pemain pelapis di klub bertahun-tahun tidak berkembang. Kan mereka juga butuh pengembangan. Kalau mereka tidak berkembang, bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk tim nasional? Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan lihat dari satu sisi mereka sekarang bermain di liga yang bukan lagi liga top Eropa, tapi bermain di Asia, di Indonesia. Itu jangan lihat dari situ semata. Lihat juga dari kepentingan tim nasional. Para pemain ini dengan berada di Indonesia, akulturasi, aklimatisasi, itu adaptasi cuaca menjadi lebih mudah. Sehingga nanti ketika mereka bermain di tim nasional, yang umumnya tentu bermain di Asia atau di Indonesia, itu mereka lebih cepat lagi adaptasinya, lebih bisa maksimal performanya. Itu sisi positif yang kita dapatkan antara lain ya. Nah, mungkin satu hal juga yang harus dipahami oleh publik, apa yang dialami oleh katakanlah Tom Haye, apa yang dialami oleh Jordi dulu, begitu juga dengan Aeliano mungkin, itu menggambarkan bahwa bermain untuk tim nasional Indonesia tuh bukan tanpa pengorbanan. Bermain untuk tim nasional Indonesia bagi pemain Eropa itu bukan tanpa pengorbanan. Mereka sering jauh harus bermain di Indonesia perjalanan belasan jam, mungkin membuat performa mereka ketika kembali di klubnya itu butuh waktu lagi untuk beradaptasi. Itu juga mengganggu mengganggu posisi mereka di tim. Tapi mereka memilih itu, memilih untuk tetap bermain membela Indonesia meskipun ada risiko mengalami hal-hal seperti ini. Jadi itu juga bagian dari pengorbanan yang dilakukan oleh para pemain diaspora ini ketika mereka memutuskan memilih Indonesia. Dan menurut saya itu juga harus diapresiasi. Kita harus bijak melihat persoalan ini tidak hanya dari satu sisi, tapi dari dua sisi gitu. Oke, Bungkus, kita akan lihat nanti kiprah pemain diaspora ini akan seperti apa di Indonesian Super League. Terima kasih Bungkus sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.